Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah sama Mas Rian. Saya Mufid Nur Hasim dan ini Mas Rian, panggil aja Rian. Rian aja. Iya. Rian aja. Jadi pada siang hari ini kita akan berbicara diskusi tentang mengelola keuangan dan investasi buat anak SMA. Oke. Kayak gitu karena menarik banget nih, anak SMA sekarang ini kan tuntutannya banyak. Kalau kita itu melihat YouTube, melihat Instagram itu kan sempat ramai beberapa waktu lalu, udah lama sebetulnya itu kan pertanyaan-pertanyaan berapa harga outfit lo. Nah ini kan ramai banget nih, ramai banget ya gitu. Terus habis itu muncul juga kemarin yang sempat viral di TikTok itu kan kamu nongkrongnya di mana kayak gitu. Nah ini banyak anak sekolahan, anak SMA yang barangkali terprovokasi kayak gitu, terus beli outfit mahal, habis itu beli sepatu mahal dan seterusnya kayak gitu, padahal secara keuangan belum stabil kayak gitu. Nah ini akhirnya jadi menarik kayak gitu karena sekarang ini banyak generasi Z, generasi net kayak gitu kan, yang mereka itu familiar banget sama gadget, tapi secara pengelolaan keuangan itu kok kayaknya nggak ngerti-ngerti amat kayak gitu. Jadi gaya hidupnya itu pingin yang ngikutin tren, tapi keuangannya ketinggalan. Nah ini nanti yang mau kita diskusi ini sama Mas Rian kayak gitu. Saya ketemu Mas Rian, jadi beliau ini mahasiswa perbankan di universitas swasta yang kece di Jogja. Itu lumayan well lah Mas Rian ini bahas tentang keuangan. Jadi kita berbagi tips ya gitu sama Mas Rian. Jadi Mas Rian ini juga sudah mulai investasi kecil-kecilan lah kayak gitu di bidang saham reksadana. Nah mungkin yang pertama langsung aja kayak gitu buat Mas Rian. Kan sekarang ini banyak anak sekolahan kayak gitu. Kalau anak sekolahan itu kan kebanyakan, kita bicara mayoritas saja itu kan masih belum bisa cari duit. Duitnya masih dari sangu atau uang saku dari orang tuanya kayak gitu. Nah gimana sih tips ngelola uang saku itu supaya nggak cepat habis ya gitu, yang pertama. Terus yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan dan bisa memenuhi gaya hidup. Terus pertanyaannya. Siap. Jadi terima kasih dari pertanyaan tadi, bagus-bagus. Nah yang pertama ini tentang masalah gaya hidup sebenarnya. Gimana sih seorang milenial itu mengikuti gaya hidup yang nggak akan ada ujung habisnya, pasti itu, ya kan? Kalau zaman dulu orang-orang pasti, terutama anak muda, kalau ingin suatu barang yang dibutuhkan, pengen gadget nih, tren iPhone misalnya, otomatis kan mesti anak-anak tersebut mau nggak mau minta secara instan kan, atau enggak pilihannya kedua, minta langsung atau nabung. Nah kalau nabung kita tahu kan nilai inflasi terus meningkat, kita nabung aja sehari 1.000 pas mau beli ada keluaran terbaru dan lebih mahal, dan nggak bisa lagi. Terus apalagi di step berikutnya nabung lagi, ya nggak beli. Nah kalau zaman sekarang, kalau anak milenial yang cerdas gitu atau enggak yang melek antara keuangan, dia nggak mau nabung. Istilah nggak mau nabung tersebut itu dia invest itu maksudnya gini, biarkan uang tadi bekerja buat kita. Jadi uang tersebut kita tanam, bagikan biji benih itu kita tanam, biarkan yang berkembang dia, dan nggak akan kena nilai inflasi dari perekonomian global itu. Inflasi itu contoh simpelnya, kalau zaman saya dulu SD tahun 2002 itu uang Rp1.000 itu udah bisa dibuat beli es money. Tahu es money nggak ya? Kiko, kayak Kiko gitu. Dulu dapat 2 Kiko. Sekarang Rp1.000 nggak dapat Kiko, karena Kiko 1.500. Oke, itu tentang inflasi kayak gitu. Dan tadi juga ada bicara tentang menanam bibit kayak gitu. Uang itu bisa ditanam kayak gitu dan nanti bisa tumbuh, bisa bekerja. Itu caranya gimana ya?
Sebenarnya kalau ditanya cara bekerja kan banyak di Play Store tuh platform-platform funding pengumpul dana dari masyarakat. Sekarang kalau mau bergabung dalam atau ikut menanam saham gitu nggak perlu dengan modal yang cukup gede. Kalau zaman dulu kan yang ikut saham biasanya orang-orang kaya, orang tajir yang punya modal gede. Kalau sekarang enggak, karena sudah ada pertama bantuan dari platform digital fintech yang selalu berkembang pesat, apalagi dengan kemudahan-kemudahan persyaratan-persyaratan yang milenial pun juga bisa memenuhi persyaratan tersebut sebenarnya. Jadi untuk mengikuti itu sih banyak sekali platform di Play Store sih, gitu. Salah satunya ya kayak Bibit, tuh terus cryptocurrency sekali yang lebih rumit lagi, karena kalau cryptocurrency itu kalian harus pandai untuk trading gitu. Dan di situ nanti kalian juga harus belajar lagi untuk trading jual beli saham. Tapi jika ingin simple, bisa pakai aplikasi-aplikasi yang sangat mudah, ya kayak Bibit gitulah. Jadi kita cuma menanam uang, manajer investasi yang mengelola tersebut. Itu namanya reksadana. Reksadana tersebut. Oh iya. Kalau bedanya reksadana sama investasi yang apa namanya ya, yang harian ya gitu itu tuh apa sih? Kalau reksadana itu yang saya tahu kurang lebih dengan jangka pendek. Artinya jangka pendek, resikonya kecil dan keuntungannya juga kecil. Jadi kan hukum ekonomi kan semakin tinggi resiko, semakin tinggi peluang keuntungan. Nah, semakin rendah resiko, semakin rendah peluang keuntungan. Jadi kalau reksadana itu lebih rendah peluang resikonya dan lebih rendah pula peluang keuntungannya. Jadi kalau mau cepat nganunya biasanya pasar uang. Oke. Jadi kan tadi salah satu solusinya supaya uang saku nggak cepat habis dan bisa memenuhi gaya hidup itu investasi. Dan pertama untuk tips investasi itu sebenarnya menahan hawa nafsu. Ini soal hawa nafsu. Ya itu sebenarnya hawa nafsu. Oke. Tadi investasi ada banyak ya. Bisa ada saham sendiri juga banyak. Gitu. Ada yang langsung, ada yang lewat semacam kayak pialang atau reksadana tadi gitu ya, dikelolakan oleh orang lain kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang lebih praktis ya, teknis. Bagusnya kalau misalnya anak SMA itu dapat uang saku kan banyak nih. Ada yang dapat uang saku itu harian, ada yang uang sakunya mingguan, ada yang bulanan kayak gitu. Kira-kira manajemennya gimana nih? Uang saku yang harian, mingguan, bulanan supaya tetap bisa nabung di saham kayak gitu kan, prinsipnya tadi tetap hawa nafsu lah, cuma ada kiat-kiat nggak sih, tips kayak gitu? Kalau saya pribadi itu kita sisihkan dulu ya untuk pokok itu artinya kayak makanan itu pokok, terus transport itu penting, udah dua itu, dan yang terakhir adalah untuk sedekah 2,5% lah dari seluruh harus ada lah, itu harus ada. Kita nggak ngejar dunia aja kan. Jadi, dan sisanya bisa untuk mungkin hobi atau investasi tersebut. Misalnya dalam 1 bulan, kalau bulanan itu 1 juta, berarti 25.000 untuk sedekah. Terus nanti disisihkan lagi untuk transportasi, untuk makan, baru setelah itu untuk investasi tersebut. Jadi ada 4 pos keuangan. 4 pos keuangan. Nah ini yang kadang-kadang ya, anak-anak sekolahan itu belum aware ya untuk bikin pos keuangan ini. Kalau ini yang saya alami juga kayak gitu. Itu soal pencatatan keuangan kayak gitu. Ada nggak sih tips untuk bisa konsisten kayak gitu mencatat keuangan? Padahal kan mencatat keuangan itu penting kayak gitu supaya kita itu bisa mengevaluasi keuangan kita itu selama ini habis untuk apa aja dan seterusnya gitu. Apakah ada aplikasi juga yang memudahkan kayak gitu? Kalau aplikasi sebenarnya banyak juga, ada misal ini Warung gitu dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi sih mending catatnya manual, lebih kayak terasa feel-nya kita mengeluarkan uang gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Itu nyatetnya harian atau mingguan biasanya? Kalau saya harian, jadi hari itu kita bisa kontrol langsung, hari ini habisnya ternyata banyak juga ya. Oke.
Kalau bahas ini nggak apa namanya, karena sekarang itu ada digital market yang semakin mudah untuk berhutang. Fintech Kayak gitu-gitu tuh antara dua mata pisau sih sebenarnya. Ada bagusnya dan enggaknya, tapi banyak enggaknya sebenarnya nggak usah hutang lah kalau bisa. Itu ya, ada kasus juga anak sekolah itu terjebak hutang di fintech kayak gitu. Habis itu terlilit bunga berapa ratus persen, akhirnya nggak bisa bayar, keluarganya kena teror kayak gitu. Akhirnya merugikan semua. Saya juga pernah dengar gini, kalau misal ada orang, kalau ditanya, kalau kamu bapak kamu memang nggak kaya, carilah bapak kedua. Artinya bapak kedua itu apa? Bank. Jadikan diri kamu bankable. Artinya bankable, jadikan surat-surat berhargamu masuk ke dalam bank. Mintalah uang tersebut ke bank. Saya kurang setuju dengan kalimat tersebut sebenarnya. Jadikan bapak kedua Anda adalah bank. Artinya kalau minta-minta ke bank aja. Cari lah sebenarnya. Kalau surat berharga itu apa aja contohnya? Nah, kayak sertifikat rumah, BPKB, apapun yang bisa dijadi agunan. Oh gitu. Jadi dijaminkan ke bank. Nanti kita minta duit ke bank gitu ya? Iya. Oh oke. Itu yang konven ya. Nanti kalau syariah kita dapat lagi akad-akad di dalamnya, nanti bisa ditelusuri lagi. Oke. Jadi itu sedikit tips pengelolaan keuangan untuk anak SMA kayak anak sekolah, usia sekolah kayak gitu. Jadi supaya bisa beli iPhone terbaru, supaya bisa beli outfit mahal, apa yang diinginkan kayak gitu. Intinya harus di manage. Jadi tahan nafsu. Nah ini tips penting ini. Tahan nafsu deh. Jangan gampang tergiur sama tren. Karena tren pasti ada masa habisnya. Tenang aja, bakal ketinggalan. Oke, siap. Oke, mungkin sedikit tips investasi lagi kayak gitu. Kan banyak nih yang menawarkan investasi kayak gitu. Dulu itu pernah ramai sekali iklan Binomo, iklan Olimpik. Ini mohon maaf ya nyebut merek kayak gitu. Cuma kita itu belum tahu kayak gitu, belum yakin dengan platform-platform investasi kayak gitu yang diiklankan kayak gitu. Nah, ada nggak sih indikator atau mungkin acuan yang bisa kita gunakan untuk menilai atau memilih platform atau aplikasi investasi yang terpercaya? Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi untuk menilai suatu kriteria akun tersebut, platform tersebut terpercaya atau enggak, yang pertama dari hukum positifnya Indonesia sendiri itu sudah diawasi oleh OJK. Itu yang pertama, karena itu regulasinya. Jika ada yang mau bersyariah, tentunya di situ sudah diawasi oleh DSN MUI. Dari dua itu aja udah sangat kuat gitu. Kita lihat dari dua itu aja. Simpelnya seperti itu. Dan itu bisa dilihat di websitenya. Bisa dilihat di websitenya. Sudah izin sama OJK, sudah diawasi sama OJK belum? Atau kalau mau lebih syar'i bisa dilihat sudah diawasi oleh DSN MUI apa belum? Jadi ada unsur pengawasan di situ. Oke. Kalau buka investasi kayak gitu di berbagai aplikasi, ada saran nggak? Mulai dari setor duit berapa kayak gitu? Oh, pasti ada. Kalau masalah syarat, mungkin yang jadi kewajiban itu iktp. Itu yang pertama. Terus kalau minimalnya, kalau zaman sekarang itu paling yang saya tahu paling murah itu 10.000 minimal untuk menanam sebuah reksadana. 10.000. Iya. Cukup terjangkau sebenarnya. Kalau investasi kayak gitu itu pertumbuhannya sebulan berapa persen sih sebetulnya dari uang 10.000 itu katakanlah? Biasanya juga tergantung fluktuasi kenaikan perekonomian Indonesia. Gitu. Misal kemarin itu waktu awal-awal pandemi terjadi, semua saham down. Akhirnya apa? Harga semua jadi murah. Yang ada teman saya di cryptocurrency itu, dia itu kalau ekonomi nggak ada pandemi, ekonomi normal itu sampai 23 juta. Akan tetapi kemarin itu ada pandemi. Dari berapa? 23 juta. 23 juta itu dari 3 juta dulunya. Terus sekarang jadi
9 juta atau 8 juta gitu, turunnya drastis dalam waktu 1 bulan. Itu nggak bisa dinilai dalam kalkulasi. Jadi dari 23 juta langsung turun. Tapi tak tanya, terus kamu jual nggak? Ya enggak lah, aku pertahanin aja, kalau bisa malah aku beli waktu pas murah gitu. Karena aku yakin pandemi ini akan berakhir, entah kapan gitu. Jadi suatu saat pasti nilai akan naik gitu lah. Jadi tipsnya kalau misal ada nurun gitu, jangan buru-buru takut untuk menjual gitu sih. Terutama untuk yang pemula nih ya, kalau yang pemula mending jangan diburu-buru jual. Kalau bisa beli aja lah, mumpung lagi murah. Gitu. Oke, ini soal mindset berarti yang saya tangkap tadi. Karena kan ada orang yang dia itu pertama berinvestasi itu dengan emosi ya gitu. Akhirnya keputusan-keputusan dalam hal keuangannya itu juga diliputi emosional, jadi tidak logis ya gitu kan. Akhirnya merugikan kayak gitu. Nah, kira-kira tips kayak gitu mengambil keputusan tadi kayak gitu, apa saja yang harus dipelajari supaya keputusannya itu objektif kayak gitu, bagus. Pertama, kalau saya pribadi karena telah baca-baca gitu, kita ambil indikasi perekonomian dunia, jangan hanya Indonesia. Misal kita mau invest atau mau menjual atau mau membeli, lihatlah produk tersebut di luar negeri. Patokannya kenapa luar negeri? Karena luar negeri kan, which is dia di sana itu lebih maju kan. Jadinya suatu saat pasti Indonesia akan ada di posisi tersebut, gitu. Jadi patokannya luar negeri. Ternyata luar negeri lagi tren untuk membeli ini, cepat-cepatlah beli itu. Oh ternyata di luar negeri lagi menjual produk ini, cepat-cepatlah jual produk itu. Gitu. Patokannya dari luar negeri sih, kalau membaca suatu saham. Oke, barangkali itu bisa jadi referensi kita ya. Jadi kita semua untuk mempertajam kayak gitu ilmu tentang investasi pemula kayak gitu buat anak sekolahan. Yang terpenting tadi adalah menahan hawa nafsu, kemudian mulai mengatur keuangan dengan memposkan keuangan, melakukan pencatatan kayak gitu. Terus yang terakhir adalah berinvestasi dengan segala hal yang harus dipelajari. Gitu. Mungkin itu teman-teman semua. Terima kasih Mas Lian, terima kasih teman-teman semuanya. Kita sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.